Masih semangat Pak Bu? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sidang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, ya Bu, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di mushola yang sangat kita cintai ini, yang sangat kita banggakan ini, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya selawat berangkaikan salam senantiasa kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah buat arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan agama kepada zaman yang penuh dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sidang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-14. Ya, hafal ya Bu, Pak. Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 14 hari. Artinya apa Bapak Ibu? Ibarat jalan tanjakan, kita sudah berada di puncaknya Bapak Ibu. Kalau tanjakan itu Pak Ibu, yang dipijak Pak Ibu, gas. Apapun jenis kendaraannya, yang dipijak pasti gas. Jadi tidak semua kendaraan itu bisa melalui puncak. Apa kaitannya dengan pelaksanaan ibadah Ramadan atau puasa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini? Dari awal semua orang berlomba-lomba untuk hadir ke masjid dan musola, berpacu, dan di tengah perjalanan tidak semua kendaraan tadi bisa mencapai puncak. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, alhamdulillah sampai saat sekarang ini jemaah kita ramai. Mudah-mudahan di akhir sampai Ramadan tersebut seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau dibandingkan layanan-lainnya Bapak Ibu, baik, tinggal satu sak. Biasanya ramai tinggal satu sak. Jadi di sini alhamdulillah. Setelah puncak nanti kita akan menurun. Apa yang kita injak? Rem Bapak Ibu.
Jadi ketika kita menurun harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena. Apa kaitannya dengan pelaksanaan puasa pada saat sekarang ini? Yang bapak-bapak sibuk kerja, yang ibu-ibu sibuk membuat kue, sehingga terlena, tidak sempat datang ke musala untuk beribadah. Jadi harus hati-hati. Hendaknya bagaimana dari awal sampai akhir kita selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ya Bu, Pak, Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh pengurus, judul pengajian kita kali ini adalah penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak lama-lama Bapak Ibu, paling lama agak 10 menit. Dia dikhawatirkan kalau lama kecewa Bapak Ibu, jadi ngantuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu harapan dan keinginan manusia sebagai makhluk Allah, manusia pasti menginginkan atau ingin berusaha memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik habis sholat maupun habis melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, keinginan manusia selalu berdoa, meminta sesuai dengan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat bangga dan sangat senang ketika melihat hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Allah sangat murka ketika manusia tersebut sombong dan tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan. Jadi itu. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, atau apapun permasalahan hidup kita di atas dunia ini, selalu bermohon hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang herannya enggak Bapak Ibu, apalagi yang muda-mudi, ketika mereka ditimpa permasalahan, mereka curhatnya ke Mbah Bugel, mereka curhatnya ke WA, Facebook dan sebagainya. Halo guys, saya lagi ini ada masalah, apa solusinya? Jangan seperti itu. Halo sahabat Dumai, dunia maya, gua lagi putus dengan seorang, ada nggak solusinya? Tawa kan? Jadi apapun permasalahan hidup kita, apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita minta di atas dunia ini, hendaknya selalu kita berdoa kepada Allah. Jangan meminta kepada yang lain, jangan memohon kepada yang lain. Apalagi dengan rasa frustasi kita, dengan hal demikian kita mengakhiri hidup kita. Jangan seperti itu. Padahal doa itu adalah senjatanya kaum muslimin, senjatanya orang-orang yang beriman. Sama ibaratnya dengan seorang petani, senjatanya adalah cangkul atau parang. Seorang nelayan, senjatanya adalah jala atau jaring. Dan orang yang beriman, senjatanya adalah doa. Silakan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, terutama apalagi di selama bulan Ramadan ini. Ya Pak, Bu, hadirin sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Namun kata Allah, ketika kita berdoa kepada Allah,
semua doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalaupun dikabulkan, barangkali tidak hanya di dunia ketika dikabulkan, tetapi barangkali di akhirat nantinya dikabulkan oleh Allah. Sekiranya apa yang kita ingin minta, apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, barangkali doa itu diijabah oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti kita diberi kesehatan oleh Allah, anak kita sehat, rezeki kita lancar, usaha kita jalan dan sebagainya, itu merupakan bentuk doa atau ijabah, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, apa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah tidak menjalankan perintah dan tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita sering lalai, kadang-kadang kita sering lupa, kadang-kadang karena kesibukan kita sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar Bapak Ibu, doa kita selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya atau intinya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau tidak, wajar doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab doa seseorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masih adanya terselip dosa yang ada dalam diri kita. Ini baik dosa yang besar apalagi dosa yang kecil, selagi ada terselip tersimpan dalam diri kita, wallahu a'lam doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa? Setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya selalu kita bersegera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunggu oh besok menunggu Ramadan, saya ingin serius beribadah, saya ingin serius berdoa. Jangan seperti itu. Langsung kita minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi ada dosa, barangkali doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyebab doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memakai atau mengkonsumsi barang yang haram. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Padahal dijelaskan oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqqa wa antum muslimun wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Tahu yang hak dan batil, Bu? Jangan kita mencampurkan antara yang halal dengan yang haram. Apalagi hal sesuatu yang kita makan. Dan janganlah kita menyembunyikan yang hak tersebut sementara kita mengetahuinya. Itu tidak boleh. Ketika makanan kita tercampur dengan sesuatu yang haram, mendarah daging dalam diri kita, kita tidak berusaha bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari hati-hati, mari jaga diri kita, keturunan kita dari hal-hal yang menyebabkan apa yang kita makan itu tersebut tidak jelas halal atau haramnya. Bapak Ibu, hati-hati.
sidang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Yang terakhir, penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak menjalankan sebab-sebab akan tercapainya harapan dan permintaan tersebut. Maksudnya adalah seorang pelajar ketika mereka ingin lulus ujian, pasti mereka berusaha untuk belajar. Ketika kita ingin sehat hidup kita, ingin lancar usaha kita, ingin ditambahkan rezeki kita, sementara kita tidak berusaha untuk bekerja, itu percuma. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada usaha kita. Jangan minta, ya Allah tambahkan rezeki hamba ya Allah, sementara kita duduk aja di rumah. Itu tidak masuk. Jadi intinya orai labora, berusaha dan berdoa. Nah, doa dulu baru berusaha. Seharusnya apa? Berusaha dulu, ikhtiar kita kepada Allah, baru kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, walaupun sifatnya sedikit, hendaknya selama ini anggapan kita belum dikabulkan doa kita kepada Allah, belum kita telah berusaha semaksimal mungkin, barangkali tidak hanya di atas dunia dikabulkan, barangkali di akhirat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, sebagai orang yang beriman, berusaha kita selalu memohon kepada Allah, baik setelah melaksanakan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ceramah singkat kita kali ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.